Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jamaah saudara semuanya, alhamdulillah selamat sore. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua dalam kondisi baik, sehat, dan senantiasa yang terpenting dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah SWT. Karena sesungguhnya yang paling penting dalam diri kita adalah senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Kita ingat bahwa salah satu indikator orang yang paling mulia di sisi Allah SWT itu adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT dimanapun dan dalam kondisi apapun. Termasuk hari ini. Hari ini kita mungkin berada di rumah, sedang bercanda dengan keluarga kita, sedang enak santai-santai di rumah. Tapi manakala itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di rumah itu juga akan ada nilai pahalanya di sisi Allah SWT. Jamaah semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengatakan atau saya ingin menukilkan satu ayat dalam surat Asy-Syu'ara. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya kurang lebih suatu hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa suatu saat nanti ada satu hari, satu masa, satu waktu yang dimana semua yang kita miliki di dunia ini tidak akan ada manfaatnya. Maka kalau hari ini kita berbangga-bangga dengan anak kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita, ingatlah suatu hari nanti semuanya itu tidak akan ada manfaatnya. Dan hanya satu yang ada manfaatnya, siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka jemaah yang berbahagia, sesungguhnya pekerjaan yang paling besar, pekerjaan yang paling mulia, pekerjaan yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam di dunia ini adalah bagaimana menjadikan hatinya selamat. Ini yang terpenting. Harta penting, anak penting, kekayaan yang kita miliki penting, tapi yang paling penting di dunia ini adalah menjadikan hati kita menjadi hati yang selamat. Karena apa jemaah yang berbahagia? Suatu saat lagi, suatu saat nanti ketika semuanya itu tidak akan ada manfaatnya, semua harta dan sebagainya tidak ada manfaatnya, maka hati yang selamat menjadi bermanfaat. Jemaah yang berbahagia, Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hati yang selamat itu adalah hati yang tidak menyelisih Allah SWT, hati yang tidak menyekutukan Allah SWT, hati yang tidak menjadikan tandingan-tandingan Allah sebagai sekutunya. Sehingga dengan demikian seluruh peribadahannya, seluruh kecintaannya, seluruh ketundukannya hanya kepada Allah SWT. Maka orang yang seperti ini ketika dia mencintai, cintanya hanya karena Allah. Ketika dia membenci, membencinya pun karena Allah. Dan ketika dia memberi juga karena Allah. Ketika dia menolak pun juga menolak karena Allah. Jemaah yang berbahagia, sungguh ketika seseorang itu membenci seseorang atau membenci orang lain tapi bukan karena Allah SWT, rusaklah dunia ini. Demikian juga ketika seseorang itu mencintai seseorang atau mencintai sesuatu tapi cintanya bukan karena Allah, sungguh akan menyebabkan kecintaannya itu menyimpang dari jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan kalau sudah seperti itu, maka hati orang yang memiliki pekerjaan seperti itu menjadi hati yang tidak selamat, hati yang sakit, bahkan hati yang mati. Jemaah yang berbahagia, sekali lagi, hati yang selamat adalah hati yang tidak menjadikan tandingan-tandingan Allah itu sebagai sekutunya. Tapi oleh Ibnu Qayyim dijelaskan bahwa semua itu dengan seperti itu saja belum cukup.
sampai dia tahkim, sampai dia tunduk kepada apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang datang dari Rasulullah SAW. Karenanya jamaah yang berbahagia, ketika orang itu sholat misalnya taat kepada Allah SWT, tapi ketaatannya itu tidak didasari dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka tidak akan ada artinya. Kita sholat misalnya, kita puasa misalnya, tapi puasa sholat kita tidak ditentukan, tidak didasari dengan perintah atau petunjuk dari Rasulullah SAW, tidak taat kepada hukum yang ditentukan oleh Rasulullah SAW, maka itu tidak akan ada artinya. Maka sekali lagi saya mengharap, saya mengajak kepada Bapak semuanya, Bapak semuanya, dan jemaah semuanya, marilah kita senantiasa menjadikan hati kita selamat. Yaitu sekali lagi menjauhkan hati kita dari sifat syirik, kemudian senantiasa beribadah kepada Allah, dan sekali lagi semuanya itu disertai dengan ketundukan kita kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.